Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya dari MK Teknologi Pendidikan. Dengan makalah yang berjudul Perkembangan Teknologi Pendidikan di Beberapa Negara. MK ini langsung dibimbing oleh Ibu Else Purwandari MPD. Sistem pendidikan yang pertama yaitu di negara Brunei Darussalam. Pada bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara lainnya. Sistem ini dikenal dengan pola A7322 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun untuk tingkat menengah, 2 tahun untuk tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra-universitas. Untuk tingkat dasar dan menengah, sistem pendidikan di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei pada tahun 1979. Dan sejak itu, setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Mulai dari kelas 1 dan seterusnya, setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun, dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Setelah murid mengikuti pendidikan selama 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Setelah 3 tahun di SLTP, murid akan memiliki 2 pilihan, yaitu meneruskan ke SLTA. Di tahun kedua, siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal dengan BCGCE, Brunei Cambridge General Certificate of Education, yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapatkan ijazah tingkat AO, artinya siswa dapat langsung meneruskan ke tingkat pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan ijazah tingkat AO. Sistem pendidikan berikutnya yaitu Myanmar. Pendidikan prasekolah. Pendidikan anak usia dini didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh anak di bawah usia 5 tahun secara fisik, sosial, mental, dan spiritual, mengacu kepada kedua program prasekolah, kelompok umur 3-5 tahun, dan membesarkan beragam anak dan tempat penitipan anak. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar berlangsung 5 tahun, termasuk tahun penerimaan TK atau kelas 1. Itu diselenggarakan dalam 2 siklus, tingkat yang lebih rendah, kelas 1 sampai kelas 3, dan primer atas, kelas 4 sampai kelas 5. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan tahap kedua dari pendidikan dasar dan terdiri dari 2 siklus, yaitu sekolah menengah pertama yang berlangsung 4 tahun, kelas 6 sampai kelas 9, dan sekolah menengah atas kelas 10 sampai kelas 11. Yang bagian 4 yaitu subsektor pendidikan tinggi. Ada 156 institut pendidikan tinggi di Myanmar, 64 lembaga yang sebagian besar berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan, sementara 92 lembaga di bawah 11 kementerian lainnya, dan pabrik jasa seleksi dan dewan pelatihan. Sistem pendidikan berikutnya yaitu di negara Filipina. Pendidikan Filipina saat ini adalah menetapkan bahwa wajib belajar di negara itu adalah wajib belajar selama 13 tahun.
Sistem pendidikan di Filipina dimulai pada pra-pendidikan dasar dengan berbagai macam programnya untuk usia 3-6 tahun. Kemudian pendidikan dasar 6 atau 7 tahun. Berlanjut ke pendidikan menengah 4 tahun, di mana setiap tahunnya materi terfokus pada tema atau isi tertentu. Dan pada akhir tahun, pendidikan menengah masing-masing sekolah mengadakan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu pendidikan teknik dan kejuruan atau disebut dengan TESDA. Ya, adalah suatu badan yang mengawasi pendidikan pasca sekolah menengah. Pendidikan teknik dan kejuruan termasuk orientasi, keterampilan, pelatihan dan pengembangan pemuda luar sekolah dan masyarakat pengangguran dewasa. Berikutnya yaitu pendidikan tingkat pendidikan tinggi dikelola oleh Komisi Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 7722 atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 1994. Pendidikan tinggi di Filipina diklasifikasikan menjadi universitas dan perguruan tinggi negeri (SUC) dan universitas dan perguruan tinggi lokal (LUC). Berikutnya yaitu pendidikan di Singapura. Yang pertama yaitu sekolah dasar dan menengah. Lamanya pendidikan dasar di Singapura sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun. Terdiri dari program dasar selama 4 tahun dan diikuti oleh program orientasi selama 2 tahun. Pada akhir tahun ke-6, siswa akan mengikuti ujian PSLE, Primary School Leaving Examination. Setelah mengikuti ujian PSLE, siswa meneruskan ke sekolah menengah dengan kurikulum O level selama 4 tahun atau N level selama 5 tahun sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Bagian yang kedua yaitu sekolah internasional. Sekolah dengan kurikulum negara asal masing-masing haruslah terdaftar di Departemen Pendidikan Ministry of Education atau MOE. Kriteria penerimaan berbeda-beda setiap sekolah, meliputi kewarganegaraan dan kecakapan berbahasa. Yang ketiga yaitu pra-universitas. Setelah menyelesaikan ujian GCEO level untuk mempersiapkan diri masuk kurikulum universitas, pelajar dapat memilih mendaftar ke pra-universitas, junior college atau langsung ke ITE, Institute of Technical Education atau Politeknik pra-universitas atau yang dikenal dengan sebutan junior college. Ini berdurasi selama 2 tahun. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Thailand. Sistem pendidikan di Thailand menerapkan wajib belajar 9 tahun dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Struktur pendidikan di Thailand secara umum terdiri dari 3 tahun Anuban atau disebut dengan TK, 6 tahun Pratom disebut dengan SD, 6 tahun Matayom atau SD atau SMP dan SMA. Pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Di Thailand sendiri juga memberikan pendidikan bersifat Islam atau disebut dengan Islamic Boarding School atau sering disebut di Indonesia yaitu pesantren. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.